akan membahas bagaimana cara membuat atau memanfaatkan mail merge pada Microsoft Word. Jadi mail merge itu merupakan gabungan antara format surat dengan data source atau database. Nah, untuk Microsoft Word sendiri ada beberapa format yang bisa digunakan. Nah, ini pada menu mailings, kemudian format yang bisa digunakan diantaranya adalah jika kita ingin membuat surat undangan, di mana surat undangan ini hanya satu format, kemudian ditujukan ke beberapa penerima, kita bisa menggunakan letter. Kemudian untuk email message ini sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengirim pesan ke email dengan menggunakan data source. Kemudian ada envelope. Nah, ini hampir sama seperti letter, cuma envelope ini ya kita sesuaikan dengan namanya, yaitu bentuknya amplop. Kemudian ada label. Nah, label ini berbeda dengan envelope dan letter. Dia cenderung membuat beberapa bagian dalam satu halaman. Nah, ini nanti kita contohkan untuk menggunakan label. Kemudian yang kedua, kita harus menyediakan data source atau database, di mana data source yang kita pakai di sini yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya ketikkan untuk datanya, nama, alamat, dan JK atau jenis kelamin. Sudah ada datanya, yaitu 4 orang ini. Alamatnya sudah ada juga, dan jenis kelaminnya juga sudah ada. Nah, langkah pertama yaitu kita buat dulu format suratnya atau format labelnya. Nah, pada menu mailings kita bisa menggunakan atau memilih menu Start Mail Merge. Nah, di Start Mail Merge ini ada beberapa opsi yang tadi saya jelaskan. Kita langsung aja menggunakan opsi Labels. Nah, di opsi Labels ini secara default sudah disediakan oleh Microsoft Word beberapa template. Jadi ada yang half letter atau satu format surat ini dibagi menjadi 2 dan seterusnya. Nah, ini ada juga yang 30 per page, jadi 30 per halaman. 30 di sini maksudnya 30 kotak, 30 label ya. Nah, kita coba pilih yang kedua, karena yang kedua ini orientasi kotaknya ini landscape atau tidur. Kalau yang atasnya ini potret atau berdiri. Nah, teman-teman juga bisa melihat detail dari label yang sudah ada di sini. Jadi termasuk ukurannya berapa, ini sudah ada semua. Namun kalau teman-teman menginginkan ini secara default, ya sudah, ini kita biarkan saja. Jika sudah di OK dan OK lagi, nah, maka akan muncul garis bantu kotak-kotak ini ya. Dan ketika kita cetak kotak-kotaknya ini tidak akan tercetak, bordernya tidak akan tercetak karena ini hanya garis bantu. Nah, mungkin di tampilan teman-teman ada yang tidak keluar garis bantunya. Nah, ini kita bisa mengaktifkan dengan cara klik menu file, kemudian kita pilih option. Nah, di option ini kita pilih advance, kemudian kita cari di sebelah kanan namanya show text boundaries. Ini dia. Nah, kalau misalkan kondisinya tercentang, berarti text boundariesnya sudah aktif seperti tadi ya. Ini ada garis bantunya. Kalau belum ya silakan dicentang. Setelah itu kita OK. Nah, langkah berikutnya yaitu karena saya asumsikan sudah membuat data source-nya, maka kita langsung menuju ke step kedua, langkah kedua, yaitu select recipient. Recipient itu penerima ya. Ada 3 opsi, ada tab new list kalau kita belum punya data source atau database. Kalau kita pilih yang pertama, ini tentunya nanti diarahkan ke format MDB.
MDB ini punyanya Microsoft Access. Karena tadi kita sudah menyediakan pada Microsoft Excel, maka ini saya batalkan. Nah, ini yang tadi. Kita pilih yang nomor 2, use an exciting list. Berarti kita anggap sudah pernah ada data source atau database. Nah, kalau teman-teman sudah buka, dan di sini kebetulan sudah ada data source ya. Ini dari Microsoft Access. Ikonnya seperti ini, ada gambar kunci. Ini berarti nanti formatnya Microsoft Access Database, bukan Microsoft Excel ya. Nah, sekarang kita coba cek tadi penyimpanannya di mana. Nah, ini sudah kelihatan di dokumen. Jadi teman-teman sudah membuat database, itu jangan sampai lupa nama database dan penyimpanannya, lokasinya di mana. Jadi di My Dokumen. Nah, ini namanya database tadi yang sudah saya buat. Kemudian saya klik open. Nah, setelah itu ada pengaturan select tabel. Nah, kebetulan yang kita buat tadi hanya terdiri dari satu sheet, makanya di sini hanya muncul sheet 1. Nanti kalau teman-teman punya 3 sheet, berarti ya sheet 1, 2, 3. Pilih yang sheetnya yang dikerjakan. Yang tadi sudah dikerjakan. Kemudian ada first row of data content column header. Berarti kalau kita centang, maka di Microsoft Excel yang sudah kita buat tadi, ya, data source-nya itu di awal itu pasti ada keterangannya seperti nama, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Ya. Kalau tidak ada keterangannya, ini centangnya dihilangkan. Kalau sudah di OK, nah, ini kalau sudah terkoneksi maka akan muncul seperti ini, next record, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan kata-kata pendukung. Seperti kalau tadi ada nama, alamat, berarti ini kita tambahin kepada YTH yang terhormat. Nah, ciri-cirinya kalau di MyMerge ini, kalau kita buat satu format, maka berlaku juga untuk field yang lain ya. Sebagai contoh, kalau menggunakan labeling ini, kita harus selalu update label ini ketika ada perubahan. Nah, ini kan ada perubahan kepada YTH. Ini saya update, maka semuanya juga ada kepada YTH, pada yang terhormat ini. Nah, jadi ketika ada perubahan kita harus update label. Nah, berikutnya kursor kita taruh di bawahnya kepada YTH yang terhormat. Kemudian untuk memasukkan field yang sudah kita buat di Microsoft Excel tadi, ini kita pilih Insert Match Field. Terdiri dari 3 field yang sudah kita buat tadi, yaitu nama, alamat, dan jenis kelamin. Yang pertama kita masukkan adalah nama. Nah, jangan khawatir ya kalau misalkan teman-teman menemukan seperti ini loh, namanya kok bukan Budi seperti tadi. Ini masih tahap project ya. Jadi ketika nanti mau menampilkan, kita pilih Preview Result. Nah, kita tambahin dulu di bawahnya. Kalau alamat berarti di ya, di. Nah, kita tambahkan alamat. Nah, nama, alamat. Nah, karena ini ada perubahan, berarti kita harus update label. Nah, maka semuanya akan ada nama di alamat. Nah, karena ini belum tampil, maka kita preview dulu, preview result. Nah, ini sudah jadi kepada yang terhormat Budi di Malang, kemudian kepada yang terhormat Surya di Surabaya, dan seterusnya. Datanya ini sesuai dengan data yang teman-teman buat tadi. Kalau datanya hanya 4, berarti yang tampil hanya 4. Kalau 5 ya 5. Kalau ada 200 berarti di sini nanti ada 200. Nah, seperti itu cara memasukkan atau menggabungkan antara format surat Microsoft Word dengan data source atau database pada Microsoft Excel. Nah, ini tadi ada field namanya JK.
Nah, jika ini kita tidak masukkan ke label ini, tapi kita manfaatkan untuk rule. Jadi di rule ini ada beberapa pengaturan. Rule itu peraturan ya. Di antaranya ada if then else. Yang ini yang kita pakai nanti ya. Konsepnya seperti ini. Jika jenis kelamin yang diundang ini adalah laki-laki, maka nanti akan ada tambahan kata-kata di sini bapak. Nah, jika perempuan, maka akan ada kata-kata di sini ibu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya karena kata bapak atau ibu di sebelumnya nama, berarti kursor kita taruh di sebelumnya nama. Kemudian kita tambahkan pada menu rule, yaitu if then else. Nah, if mengingat if ini adalah jika, maka kita main logika ya. Nah, di sini jika jenis kelaminnya, nah ini ada operator pembanding, kita pilih equal to. Jika jenis kelaminnya sama dengan equal to, sama dengan L, maka statementnya kita taruh di sini. Kalau L berarti bapak. Boleh dikasih spasi ya supaya ada jaraknya. Kemudian otherwise berarti selain itu ibu. Kasih spasi. Nah, kalau sudah oke. Nah, maka secara otomatis kepada yang terhormat, karena di sini bukti jenis kelaminnya laki-laki, maka secara otomatis akan ada tulisan bapak. Yang lain bagaimana? Yang lain kita update dulu, update label. Nah, kita cek satu-satu. Nah, Surya ini laki-laki, maka bapak. Surti ini perempuan, maka di sini ada ibu. Dan ini cowok atau laki-laki, bapak. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis berdasarkan field yang digunakan untuk rule ini tadi. Nah, nanti teman-teman bisa berkreasi, misalkan diganti saudara kalau laki-laki, kalau perempuan saudari atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada ibu, karena di sini tertulisnya ibu karena tadi di yang kedua ya. Nah, yang di kedua ini tadi ditulisnya ibu, karena selain itu ibu. Selain itu berarti kalau kosong pun juga ditulis ibu. Nah, itu penjelasan untuk pemanfaatan rule menggunakan if then else. Nah, ini kalau teman-teman cetak, hasilnya memang tidak ada ininya, tidak ada kotak-kotaknya ya. Maka kita bisa menambahkan item kotak di sini, kita kasih ornamen supaya lebih bagus. Sebagai contoh, saya di sini menggunakan rounded tabel, rounded rectangle. Kemudian kita taruh di sini, jangan sampai melebihi dari garis bantu yang ada di sini. Nah, kita atur sedemikian rupa, baik dari bentuk maupun mungkin dipilih-pilih warnanya. Misalkan saya pakai warna hijau. Nah, di sini tulisannya tertutup karena letaknya di belakangnya kotak. Nah, ini kita pindah dulu kotaknya. Kotaknya kita pindah menggunakan send to back, atau mungkin kalau teman-teman menggunakan Office 2007 atau 97 itu opsinya, pilihannya yaitu order ya, order send behind tag. Memang agak sedikit berbeda. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya posisinya sekarang di depan. Mungkin kalau dirasa terlalu mepet, ini kita bisa atur rulernya seperti ini. Nah, jangan lupa seperti biasa, kalau terjadi perubahan seperti ini, kita harus update label. Kita klik update label, kemudian kita, kalau belum keluar, kita klik preview resultnya, kita nonaktifkan, terus kita aktifkan lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita membuat beberapa nama dalam beberapa label. Nah,
Yang jelas ini akan memudahkan ketika kita membuat etiket ataupun mungkin kita buat undangan gitu ya. Tetapi kita tidak menginginkan undangan tersebut diketik atau ditulis secara manual. Kalau 10 undangan aja nggak masalah. Kalau misalkan ada lebih dari 100, 200, ini jelas akan makan waktu lama dan tenaga yang banyak. Oke, untuk pencetakannya sendiri kita bisa menggunakan finish and merger. Nah, kalau teman-teman misalkan yang diundang ada lebih dari 2 lembar, berarti kita harus menggunakan ini, edit individual document atau print dokumen. Kalau ini ditampilkan previewnya dulu. Kalau print dokumen ini langsung dicetak pada printer. Nah, sebagai contoh kita edit individual document, kemudian saya pilih all, semua data, jadi keempat-empatnya ini tercetak. Maksudnya saya oke. Nah, ini hasilnya. Maka secara otomatis Microsoft Word akan mengenerate menjadi label 1. Nah, sedangkan yang tadi masternya adalah dokumen 4. Jadi kalau teman-teman ini misalkan label satunya hilang, jangan khawatir ya. Kita bisa melakukan cara yang sama, yaitu finish and merger, edit individual document. Ini kita pilih all. Nah, secara otomatis akan berurutan. Kalau tadi label 1, maka di sini selanjutnya adalah label 2. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan pembuatan label dengan memanfaatkan data source pada Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.